Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami dari kelompok 1 dari Universitas Dinas Sarana Informatika Bekasi, kelas 645C04 akan menjelaskan studi kasus 5W1H dengan program linear metode simplex. Oke, yang pertama, program linear atau linear programming adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Secara umum, arti program linear ini adalah suatu perencanaan yang bersifat analitis, yang analisisnya memakai model matematis dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam linear programming, yaitu yang pertama ada metode grafik dan yang kedua adalah metode simplex. Metode simplex, apa itu metode simplex? Nah, dalam linear, metode simplex ini merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Lalu, mengapa harus menggunakan metode simplex? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak konsten atau pembatas dan banyak variabel. Artinya lebih dari dua variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah program linear karena memberikan pendekatan sistematis dan efisien untuk mencari solusi optimal dalam ruang solusi yang mungkin. Lalu siapa sih matematikawan atau penemu dari metode simplex ini yang menggunakannya juga? Yang pertama ada George Danzig. Yang kedua ada John von Neumann dan David Gale. Metode simplex ini diciptakan oleh matematikawan George Danzig pada tahun 1947 dan menjadi salah satu algoritma penting dalam bidang ini. Ada beberapa tokoh terkait dengan pengembangan metode simplex termasuk John von Neumann dan David Gale, matematikawan atau ilmuwan komputer dan pengambilan keputusan bisnis dapat terlibat dalam penerapan dan interpretasi hasil dari program linear metode simplex. Lalu, kapan George Danzig pada tahun 1947 mengembangkan metode simplex dan matriks untuk memecahkan masalah-masalah dalam program linear sebagai salah satu teknik riset operasi. Kemudian disempurnakan pada tahun 1950 dengan memunculkan beberapa peralatan standar riset operasi seperti program linear, program dinamis, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan. Metode ini menjadi terkenal ketika ditemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Proses perhitungan metode ini dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai hasil optimal dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer. Selanjutnya, sebagai alat dan metode dikembangkan untuk menyelesaikan masalah program linear bahkan sampai pada masalah riset operasi hingga tahun 1950-an seperti program dinamika, teori antrian, dan persediaan. Lalu di mana program linear ini dalam metode simplex ini dapat diterapkan di berbagai bidang seperti manajemen operasi, ekonomi, manajemen rantai pasokan, dan di bidang lain yang melibatkan pengambilan keputusan optimal dalam konteks batasan linear. Contohnya manajemen rantai pasokan, perencanaan distribusi produk dengan
meminimalkan biaya transportasi dari pabrik ke gudang dengan mempertimbangkan ketersediaan transportasi dan kapasitas gudang. Lalu eh, ada produksi manufaktur. Contohnya ini penjadwalan produksi untuk memaksimalkan keuntungan dengan memperhitungkan ketersediaan bahan baku dan kapasitas mesin. Lalu pada bidang keuangan, contohnya ini ada alokasi investasi ke berbagai portofolio untuk memaksimalkan pengembalian dengan mempertimbangkan risiko keuangan yang terkait. Sorry. Lalu dalam pemasaran contohnya adalah penentuan alokasi anggaran iklan untuk memaksimalkan dampak penjualan dengan memperhitungkan batasan anggaran. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun. Baik, terima kasih Kak Nimas. Selanjutnya di sini ada how atau bagaimana menggunakannya. Masalah LP memiliki 4 hal secara umum, yaitu yang pertama ada problem yang dijumpai adalah maksimimasi atau minimalisasi sebagai tujuannya. Yang kedua, memiliki constraint atau fungsi batasan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, harus tersedia alternatif untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, hubungan matematis adalah linear. Selanjutnya, karakteristik yang digunakan dalam program linear. Yang pertama, variabel keputusan. Variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Yang kedua, fungsi tujuan. Variabel keputusan yang akan dimaksimumkan untuk pendapat atau keuntungan atau diminimumkan untuk ongkos. Yang ketiga, pembatas, kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarang. Dan yang terakhir, pembatas tanda. Membatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non-negatif atau variabel tersebut boleh positif, boleh juga negatif. Lanjut. Istilah metode simplex. Yang pertama ada iterasi. Tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis. Variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, ada variabel basis. Variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat, solusi atau nilai kanan atau NK. Nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima, variabel slack. Variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversi pertidaksamaan kurang lebih menjadi sama dengan. Yang terakhir, variabel surplus. Belum. Yang terakhir, variabel surplus, variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan. Sama dengan. Selanjutnya, yang pertama, variabel buatan. Variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Selanjutnya, kolom pivot atau kolom kerja, kolom yang memuat variabel masuk. Selanjutnya, baris pivot atau baris kerja, salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Selanjutnya, elemen pivot, elemen kerja, elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Selanjutnya, variabel masuk, variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Dan yang terakhir, variabel keluar, variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Contoh studi kasus perencanaan produksi. Sebuah perusahaan otomotif memiliki 2 jenis produk, mobil dan motor. Kedua produk ini dibuat dengan menggunakan mesin dan tenaga kerja. Perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi kedua produk ini.
Berikut adalah data produksi dan kontribusi keuntungan per unit. Produk mobil membutuhkan 2 jam mesin dan 1 jam tenaga kerja dengan keuntungan $300 per unit. Produk motor membutuhkan 1 jam mesin dan 2 jam tenaga kerja dengan keuntungan $200 per unit. Perusahaan memiliki keterbatasan dalam kapasitas mesin dan tenaga kerja. Mesin hanya tersedia selama 40 jam per minggu dan tenaga kerja hanya tersedia selama 30 jam per minggu. Berdasarkan informasi ini, kita dapat membentuk model pemrograman linear untuk mencari solusi optimal menggunakan metode simplex. Keputusan yang akan diambil adalah berapa jumlah produk A dan produk B yang dihasilkan. Variabel keputusan X1 sama dengan jumlah unit produk A yang diproduksi per minggu, X2 sama dengan jumlah unit produk B yang diproduksi per minggu. Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Di sini prosesnya ada mesin, waktu yang dibutuhkannya 2 dan 1, total jam kerja yang tersedia 40. Proses selanjutnya ada tenaga kerja, di sini waktu yang dibutuhkannya ada 1 dan 2, total jam kerja yang tersedia 30. Proses laba atau unit, waktu yang dibutuhkannya $300 dan $200, total jam kerja yang tersedianya tidak ada. Perumusan fungsi tujuan dan kendala. Fungsi tujuan atau maksimalkan keuntungan. Misalkan X1 sama dengan mobil dan X2 sama dengan motor. Fungsi maksimal dibagi laba sama dengan Z sama dengan 300 kali 1 ditambah 200. 300 kali 1 tambah 200. 300 X1 tambah 200 X2. X2. Fungsi kendala atau keterbatasan dengan kendala 2x1 ditambah x2 kurang dari 40. X1 tambah 2x2 kurang dari 30. Kendala non negatif x1, x2 lebih dari 0, x1 lebih dari 0 X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0. Dengan formulasi ini, kita dapat menggunakan metode simplex untuk mencari nilai optimal dari X1 dan X2 yang memaksimalkan keuntungan perusahaan. Metode simplex maksimasi. 1. Menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalkan X1 sama dengan mobil dan X2 sama dengan motor. Fungsi tujuan, maksimalkan keuntungan. Fungsi maksimal dibagi laba sama dengan Z sama dengan 300 X1 ditambah 200 X2. Fungsi kendala keterbatasan. Dengan kendala 2X1 ditambah X2 kurang dari 40. X1 tambah 2X2 kurang dari 30. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar simplex. Z min 300X1 min 200X2 sama dengan 0. 2X1 tambah X2 tambah S1 sama dengan 40. X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 30. Selanjutnya dibacakan oleh Anissa. Baik, terima kasih Anggun. Selanjutnya, metode simplex maksimasi. Membuat tabel simplex awal. Yang pertama, menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Yang kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Yang ketiga, baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil atau rasio terkecil. Cara menentukan indeks sama dengan nilai kanan, NK, atau kolom kunci KK. Yang keempat, menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, di mana terdapat tabel basic atau variabel dasar yang terdapat Z, S1, dan S2. Yang terdapat kolom kunci, elemen sel, dan baris kunci. Lanjut.
Yang selanjutnya, metode simplex maksimasi yaitu terdapat basic of variabel dasar, di mana terdapat Z, S1, dan X1, dan X2. Z terdapat 1, X1-nya min 300, X2-nya min 200, S1-nya 0, S2-nya 0, NK atau RHS-nya 0, rasionya tidak ada. S1 dan X1 terdapat Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, NK atau RHS-nya 40, rasionya 40/2 sama dengan 20. S2-nya Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 1, NK atau RHS-nya 30, rasionya 30/1 sama dengan 30. Di mana dalam tabel diketahui nilai rasio terkecil adalah 20, maka baris kunci berada pada baris S1, elemen pivot atau elemen sel didapatkan dari nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Elemen pivot atau elemen sel bernilai 2, dan dengan demikian nilai S1 pada baris kunci ditetapkan sebagai variabel keluar dan digantikan oleh nilai X1 yang bertindak sebagai variabel masuk. Selanjutnya ada melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z membuat baris kunci baru di mana tabel simplex mencapai hasil yang optimal apabila setiap nilai pada baris Z atau fungsi tujuan tidak memiliki nilai negatif atau kasus maksimasi. Terdapat kunci baru atau X1 sama dengan 2, 1, 1, 0, 40/2, dan X1 sama dengan 1, 1/2, 0, dan 20. Nilai baris yang lain sama dengan baris lama sama dengan nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris. Lanjut. Kemudian membuat baris variabel baru. Baris S2 baru sama dengan baris lama min angka kolom kunci baris yang sesuai baris kunci baru. Baris S2 baru sama dengan 1, 2, 0, 1, 30 min 1 dikali 1, 1/2, 1/2, 0, 20. Dan terdapat tabel basic atau variabel dasar. Selanjutnya, membuat baris Z baru sama dengan baris Z lama min angka kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci yang baru. Baris S2 baru sama dengan terdapat min 300, min 200, 0, 0, dan 0, min 300 dikali 1, 1/2, 1/2, 0, 20. Dan terdapat hasil S2 baru sekaligus tabel basic atau variabel dasar yang terdapat angka-angka tersebut. Selanjutnya, tabel hasil iterasi 1, di mana terdapat basic Z, X1, dan X2, di mana Z-nya sama dengan 1, X1-nya 0, X2-nya min 50, S1-nya 150, S2-nya 0, NK atau RHS-nya 6000, dan X1-nya terdapat Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1/2, S1-nya 1/2, S2-nya 0, NK atau RHS-nya 20, dan S2 terdapat Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1/2, S1-nya min 1/2, S2-nya 1, NK atau RHS-nya terdapat 10. Pada baris Z atau fungsi tujuan tidak memiliki nilai negatif atau kasus maksimasi.
Pada tabel simplex baru, hasil iterasi pertama di atas masih terdapat nilai negatif pada baris fungsi tujuan, sehingga hasil dari tabel tersebut belum merupakan hasil yang optimal. Maka perlu untuk melakukan perbaikan pada tabel simplex atau melakukan iterasi berikutnya sampai baris pada fungsi tujuan Z tidak memiliki nilai negatif. Selanjutnya, terdapat tabel basic atau variabel dasar lain. Z, X1, S2, X2, Z-nya 1, X1-nya 0, X2-nya min 50, S1-nya 150, S2-nya 0, NK atau RHS-nya 6000, X1 Z-nya 0, X1 X1-nya 1, X1 X2-nya 1 per 2, X1 S1 1 per 2, X1 S2-nya 0, X1 NK atau RHS-nya 20, dan X1 rasionya 20 dibagi 1 per 2 sama dengan 40, S2 X2 Z-nya 0, S2 X2 X1-nya 1, S2 X2-nya 1 per 2, dan S2 X2 S1-nya min 1 per 2, S2 X2-nya S2 1, dan S2 X2 NK atau RHS-nya 10, dan S2 X2 rasionya 10 dibagi 1 per 2 sama dengan 20. Di mana 1 per 2 terdapat kolom kunci, 1 per 2 terdapat elemen sel, dan min 1 per 2 terdapat baris kunci. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya Anastasia Dinda Karina di sini akan menjelaskan mengenai kunci baru X2. Kunci baru X2 didapatkan jika 1 setengah minus setengah 0, 10 dibagi dengan setengah. Sedangkan untuk X1 sendiri itu hasilnya adalah setengah 1, minus 1, 0, dan 20. Nilai baris yang lain yaitu baris lama atau nilai baris kunci baru dikalikan dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Untuk membuat baris Z baru itu didapatkan jika baris Z lama dikurangi dengan angka kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan baris kunci baru. Contohnya seperti ini. Baris Z baru dikalikan dengan 0 minus 50, 150, 0, 6000 dikurangi dengan minus 50 dikalikan dengan setengah 1, minus 1, 0, dan 20. Nanti akan didapatkan hasilnya menjadi 25, 0, 100, 0, dan 7000. Dan selanjutnya akan dibuatkan tabel seperti ini. Selanjutnya membuat baris variabel baru. Baris X1 baru didapatkan dengan cara baris lama dikurangi dengan angka kolom kunci baris yang sesuai dikalikan dengan baris kunci baru. Contohnya baris X1 baru awalnya 1 setengah 0, 20 dikalikan setengah dikali setengah 1 minus 1, 0, 20, nanti akan didapatkan hasil akhir menjadi 3/4, 0, 1, 0, 10. Nah, ini untuk pembuktiannya di tabel tersebut. Ini sudah sesuai. Tabel hasil iterasi 2. Pada tabel simplex baru, hasil iterasi kedua di atas sudah tidak ada nilai negatif pada baris fungsi tujuan. Sehingga hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Maka iterasi pada tabel simplex telah selesai. Solusi yang diperoleh adalah X1 10, X2 20, Z 300 dikali 10,
ditambah 200 kali 20, atau 3.000 ditambah 4.000 sama dengan 7.000. Nah, untuk hasil rangkumannya, hasil perhitungan optimasi keuntungan linear programming menggunakan metode simplex didapatkan hasil optimal, bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, perusahaan otomotif harus memproduksi mobil sebanyak 10 unit dan motor sebanyak 20 unit, sehingga keuntungan maksimum yang didapatkan adalah 7.000 US dollar dari hasil keseluruhan penjualan dalam produksi per minggu. Sehingga akumulasi keuntungan maksimum dalam periode 1 bulan atau 4 minggu adalah sebesar 28.000 US dollar dari hasil keseluruhan penjualan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keuntungan dalam optimasi hasil produksi dapat dilakukan melalui implementasi linear programming metode simplex, sehingga hasil perhitungan menggunakan metode simplex menunjukkan banyaknya jumlah produksi optimum yang dapat diproduksi untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.